Halo pemirsa Dek Channel, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di Women's Talk hari ini. Nah pemirsa, kalau kita berbicara terkait perempuan dan juga wanita ya, mungkin tidak bisa lepas dari yang namanya makeup dan juga kecantikan. Nah hari ini pemirsa spesial sekali kita akan mewawancarai salah satu perempuan inspiratif di balik brand yang sudah naik daun di Indonesia saat ini, yaitu Mother of Real Beauty atau MOP Beauty. Penasaran? Yuk ikuti Women's Talk selengkapnya. Industri kecantikan Indonesia tengah menunjukkan peningkatan yang pesat setelah data Kementerian Perindustrian menunjukkan pasar kosmetik tanah air diperkirakan tembus 9,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 4,33% hingga 2030. Angka ini tidak hanya sekedar statistik, melainkan cermin dari perubahan gaya hidup masyarakat akan semakin tingginya kesadaran produk perawatan diri. Di tengah gempuran produk kecantikan global yang mapan dan agresif dalam memikat konsumen, sejumlah brand lokal tentu semakin masif meluncurkan strategi dan inovasi dalam menarik perhatian pasar. Salah satunya ialah Mother of Pearl atau MOP Beauty, yang merupakan brand makeup lokal berbahan dasar vegan dengan kualitas dan standar tinggi, sekaligus menjadi simbol transformasi, keindahan, dan kekuatan industri kecantikan dalam negeri. Lantas seperti apa inspirasi bisnis dari kosmetik vegan viral di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Chief Operation Officer MOP Beauty, Brena Dwita Budiarti, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, di sebelah saya sudah ada COO dari MOP Beauty, Mbak Brena Dwita Budiarti. Halo Mbak Brena, apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Mbak Brena, ini sebelum kita mulai lebih jauh ya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih terkait proses finding bisnis itu sendiri. Nah, biasanya kan brand lahir dari keresahan ya, atau juga mimpi tertentu ya Mbak. Nah, bagaimana dengan MOP sendiri? Bisa diceritakan mungkin bagaimana awal mula MOP Beauty dibangun dan apa sih inspirasi di balik lahirnya brand ini? Oke, jadi mungkin kalau cerita awal findingnya MOP ya, itu dimulai dari tahun 2017, di mana waktu itu Tasya memulai karirnya sebagai beauty content creator. Jadi dia mulai membuat ribuan konten-konten edukatif dan jujur soal produk-produk kecantikan, baik itu skincare ataupun makeup, and then lalu lanjut dia sampai saat ini menjadi bisa dibilang one of the most trusted beauty influencer lah ya di Indonesia, memiliki trust yang sangat kuat dari konsumen, dan semenjak saat itu banyak sekali konsumen yang terus-menerus minta nih ke Tasya kayak, ayo dong Kak bikin produk sendiri, karena kan sebenarnya sepanjang karirnya bahkan brand-brand pun seringkali meminta Tasya untuk memberikan input atau insight terkait produk yang sedang di-develop gitu. Jadi itu awal mula yang menginspirasi Tasya untuk membangun MOP Beauty, sehingga di tahun 2018 Tasya mulai untuk pelan-pelan mendevelop produk untuk MOP Beauty. Jadi ini bukan proses yang singkat, memakan waktu lebih dari 3 tahun, sehingga akhirnya MOP launching di tahun 2021. Ya, berarti memang prosesnya panjang ya untuk sampai di titik launching brand itu sendiri. Betul. Nah, kalau kita melihat juga ini pas few years ya, memang brand kecantikan lokal ini sedang berkembang pesat ya Mbak. Dimana banyak orang juga mengatakan bahwa di Indonesia itu sudah masuk ke fase red ocean nih. Bagaimana di tengah persaingan yang ketat di industri kecantikan ini, melihat bagaimana Anda melihat prospek beauty industry dan juga beauty care di Indonesia? Ya, mungkin kalau kita bicara soal makronya dulu gitu, jadi memang at least kalau saya melihat ke data dari digital channels ya, jadi dari e-commerce, sebenarnya beauty and personal care di tahun ini masih berkembang pesat gitu. Jadi kalau based on datanya tuh dari first half 2024 ke first half 2025 itu pertumbuhannya value-nya di 28% dan kosmetik sendiri itu di 17% gitu. Jadi growth-nya masih oke banget, dan memang tadi kalau dilihat tadi red ocean ya gitu. Jadi banyak sekali pemainnya, itu bener banget. Brand lokal sendiri, I think nama-nama brand lokal yang sekarang bermunculan itu semakin banyak, ditambah lagi brand dari internasional yang masuk, mau itu dari China, dari Korea, itu nggak terhitung lah, dalam setahun aja itu banyak sekali, dan bisa dibilang mereka mempunyai power yang cukup kuat juga untuk menguasai market gitu. Dari segi mereka punya
marketing budget yang bisa dibilang unlimited. Mereka punya capacity of production juga yang sangat-sangat kuat dan lain-lain. Namun kalau dilihat sebetulnya brand lokal diperceive oleh konsumen juga memiliki strength yang lumayan nih dari segi kualitas dan lain-lain. Konsumen udah mulai bisa menilai bahwa ternyata kualitas kita tuh nggak kalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya persaingan yang ketat ini tuh justru menjadi katalis inovasi. Gitu, dimana sebetulnya brand akan dituntut untuk bisa berinovasi lagi dalam aspek-aspek yang mereka tuh bisa tonjolkan. Gitu. Jadi memang bisa dilihat dua hal, tadi satu bisa menjadi katalis inovasi dan satu lagi memang ini menjadi challenge juga gitu. Jadi memang karena adanya opportunity tadi membuat barrier to entry-nya rendah, tapi bukan berarti semua brand jadi oke nih, gue bisa masuk ke Indonesia nih, bikin brand beauty segampang itu nggak kayak gitu. Justru harus berinovasi lebih hebat lagi, mungkin dari produk, mungkin dari strategi marketing, atau mungkin bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang nggak hanya mencontoh dari luar dan sebagainya. Baik, kalau kita bicara dari sisi kebutuhan konsumen ya Mbak, setiap orang kan pasti punya jenis kulit yang berbeda-beda ya. Nggak jarang konsumen tuh bingung nih memilih produk yang benar-benar sesuai. Nah, menurut Mbak sendiri, tantangan apa saja sih yang dihadapi masyarakat Indonesia saat mencari produk kosmetik dan personal care yang tepat? Mungkin aku pengen bahas spesifik ke yang lagi viral akhir-akhir ini kali ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, sekarang dibuka TikTok dan lain-lain, mungkin jumlah content creator atau beauty influencersnya lebih banyak daripada konsumen. Bener nggak? Kayak banyak banget gitu kayak content creator, mereka memberikan informasi mengenai banyak sekali beauty products gitu. Kadang itu yang bikin konsumen tuh jadi bingung gitu. Ini jadinya yang mana nih yang paling bagus, yang mana nih yang paling cocok untuk kulit saya gitu, ibaratnya seperti itu. Dan itu kadang mereka juga seiring dengan menerima banyaknya informasi tersebut, mereka juga selalu melihat banyak sekali produk yang banting harga, banyak sekali produk yang memberikan klaim-klaim yang mirip. Itu yang menjadi tantangan utama kalau menurut aku. Dan sebenarnya tipe kulit Indonesia, perempuan atau masyarakat di Indonesia ini kan sebetulnya tropis ya, gitu. Jadi dan kebanyakan mungkin masalah utamanya tuh adalah kulit yang oily atau sensitif dan lain-lain. Sebetulnya mereka harus lebih berhati-hati untuk memilih produk karena mungkin tidak semua produk yang ada, apalagi yang dari internasional tuh cocok dengan kulit mereka. Seperti itu. Dan kalau terkait lagi nyambung ke yang tadi terkait banyaknya komunikasi dan lain-lain, yang viral belakangan ini kan memang banyaknya produk overclaim ya gitu. Jadi ada yang bilang memutihkan dalam beberapa minggu misalnya, atau mungkin menghilangkan jerawat dalam beberapa hari. Itu yang menjadi tantangan gitu, karena sebetulnya overclaim ini tuh sekarang ada di mana-mana dan konsumen memang dituntut untuk bisa lebih kritis untuk melihat ke dalam ingredients sehingga bisa tahu kira-kira ini akan sangat solve their problems atau enggak. Gitu. Ya, sebenarnya benar ya kata Mbak Brenda tadi, banyak produk overclaim dan juga saat ini juga banyak masyarakat yang kulitnya sensitif mungkinnya. Seperti saya sendiri kadang suka bingung nih Mbak, milih produk mana yang cocok karena kadang bagus ya tampilannya, tapi setelah pakai itu jadinya breakout. Nah, bagaimana nih untuk MOP Beauty sendiri memastikan produknya aman digunakan untuk semua kalangan, khususnya bagi konsumen yang berkulit sensitif? Sebenarnya kalau MOP kita selalu, setiap kita memproduksi produk, kita biasanya selalu memberitahukan kepada konsumen ini produk tuh untuk siapa gitu. Jadi kadang kita dapat nih hasil uji dari lab yang mengatakan bahwa produk ini bisa dipakai untuk ibu hamil misalnya, atau bisa dipakai untuk anak remaja dan lain-lain. Namun kita selalu nggak mau overclaim gitu. Nah jadi itu satu, kita selalu mengantisipasi overclaim, dan kedua seluruh produk MOP Beauty ini kita sudah bersertifikasi BPOM, halal, vegan, bahkan untuk produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulit seperti complexion dasar ataupun sunscreen, itu kami sudah lakukan tes hipoalergenik gitu. Padahal kan kalau tes hipoalergenik itu kan sebetulnya aman, bisa dibilang aman untuk nggak cuma dewasa ya gitu. Cuma kami tetap, kalau menurut kami ini memang produk bukan didesain untuk anak-anak ataupun ibu hamil, kami tidak akan mengarahkan sih gitu. Jadi itu strategi kami menjaga keamanan produk MOP Beauty. Jadi nggak hanya dari sertifikasi tadi, nggak hanya dari uji tes tadi, tapi kami juga betul-betul mengkomunikasikannya secara tepat. Ini produk kami buat untuk siapa.